Halo Ayah Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Asra Silmi, saya adalah psikolog di SDIT Nurul Imam Pondok Bambu. Nah, ini udah mulai akhir tahun nih ya, biasanya orang tua mulai galau, kira-kira anak saya sudah siap belum nih masuk SD, begitu ya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh anak sebelum masuk ke SD kelas 1. Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama adalah mengenai kemandirian nih sebenarnya ya Bunda. Jadi bagaimana apakah anak-anak sudah terbiasa melakukan kegiatan olah diri sendiri, seperti misalnya mandi sendiri, makan sendiri, lalu nggak kalah penting toileting sendiri gitu ya. Dan nantinya kita harapkan juga anak-anak mulai bisa mandiri mengenai tugas-tugasnya. Jadi memang menanamkan tanggung jawab sederhana di rumah itu sudah penting sekali untuk ditanamkan orang tua sejak dini gitu ya. Yang berikutnya adalah mengenai konsentrasi. Kalau konsentrasi ini yang kita maksudkan untuk masuk ke SD kelas 1 biasanya minimal sudah terbiasa dengan kegiatan berstruktur selama 15 menit. Jadi artinya 15 menit anak bisa fokus dengan instruksi dari guru, 15 menit paling tidak dia bisa mendengarkan arahan dari guru, ataupun ketika lagi ada tugas, ketika ada latihan gitu ya, dia bisa mengerjakan dengan fokus seperti itu. Dan ini kita latihkan juga di rumah dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan berstruktur bagi anak. Jadi bukan kegiatan yang langsung bebas, tapi kegiatannya anak mulai kayak dikasih worksheet gitu ya, mulai dikasih latihan-latihan kecil di rumah. Biasanya kalau majalah-majalah tuh banyak tuh buku latihan-latihannya seperti itu. Nah, berikutnya mengenai calistung nih. Sebenarnya ketika masuk ke SD, anak-anak itu bukan berarti harus bisa baca tulis dan berhitung. Tapi yang penting adalah anak-anak memiliki dasar-dasar yang baik untuk mempelajari keterampilan calistung tadi. Untuk pertama-tama sebelum bisa membaca, itu anak-anak harus bisa membedakan bentuk dulu. Membedakan bentuk seperti ini, misal saya contohkan, dia tahu mana bentuk yang berbeda. Lalu juga mengenal arah gitu ya. Ini anak bisa tahu arah mana sih yang berbeda dari yang lainnya, seperti itu. Ini nantinya akan penting sekali untuk pengenalan huruf ketika dia akan membaca. Jadi kayak huruf-huruf yang mirip tuh, misal kayak P, B, D gitu ya, itu kan suka mirip-mirip, itu anak akan bisa mengenalinya dengan lebih mudah gitu. Lalu berikutnya adalah mengenai keterampilan motorik halus. Nah, kalau keterampilan motorik halus ini berarti mengenai menulis ya sebenarnya ya. Dan ini bisa diasah di rumah melalui aktivitas-aktivitas seperti misalnya kayak menggunting, memakai tali sepatu, menggunakan pinset, atau misalnya kayak meronce gitu ya. Ataupun kayak di worksheet seperti ini yang anak diminta untuk tracing istilahnya, jadi mengikuti garis putus-putus. Ini juga merupakan latihan-latihan yang dapat memperkuat keterampilan motorik halusnya anak. Jadi harapannya nanti ketika banyak tugas, ketika ada tugas-tugas, dia nggak capek gitu menggunakan pensil sebagai alat tulis gitu. Berikutnya mengenai berhitung nih. Sebenarnya dalam berhitung yang ada 3 tahapan nih ya Bunda. Yang pertama-tama adalah anak-anak ini harus bisa menyebutkan angka. Menyebutkan angkanya bukan dalam bentuk kayak tuh, wa, ga gitu ya. Bukan seperti itu, tapi lebih ke yang penyebutan yang benar. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kemudian menggunakan jari. Jadi anak-anak ini kan memang belajar ya itu awal-awal memang benar-benar menggunakan indranya gitu ya, penginderaan dari anggota tubuhnya terlebih dahulu. Jadi anak-anak tahu yang mana 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi biarkan anak-anak menggunakan jari jemarinya untuk menghitung. Lalu berikutnya menggunakan benda. Ini bisa dengan apa aja ya, kayak pakai balok, batu, apapun itu yang ada di rumah, anak menghitung berapa jumlah benda-benda tersebut. Nah, lalu yang tidak kalah penting juga adalah mengenai mengurutkan dan membandingkan. Mengurutkan itu berarti kayak tahu urutan pertama, kedua, ketiga, terakhir gitu. Dan membandingkan. Membandingkan ini berarti kayak mana yang banyak, mana yang sedikit, mana yang panjang, mana yang pendek. Itu merupakan dasar-dasar juga dalam keterampilan berhitung. Nah, jadi ayah bunda sebelum anak masuk ke SD, lebih baik orang tua memang menyiapkan keterampilan-keterampilan yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, menyiapkan di rumah dengan latihan-latihan sederhana saja sebenarnya, gitu ya. Semoga bermanfaat ya ayah bunda ya. Assalamualaikum.